Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Latifah Zahra dari kelas 11 OTKP 2 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan yang pertama yaitu relevan. Laporan keuangan yang kita buat harus bersifat relevan. Mengapa hal itu penting? Hal itu penting karena sebuah laporan harus menyajikan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, informasi yang disajikan dengan relevan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dalam mengambil sebuah keputusan. Suatu laporan yang dinilai relevan jika informasi yang disajikan mampu mempengaruhi keputusan ekonomi dari si pelaku bisnis. Selain itu, membantunya dalam suatu peristiwa di masa lalu, masa kini, hingga di masa yang mendatang, hingga akhirnya pelaku bisnis mengerti apa yang harus dia lakukan. Yang kedua yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik yang dapat dijangkau oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang berkepentingan. Jadi, para pelaku bisnis atau siapapun yang ingin membuat laporan keuangan harus memastikan untuk memahami betul mengenai aktivitas ekonomi maupun ekonomi. Informasi yang disajikan dapat dipahami apabila semua pengguna mampu memahami apa yang tersaji dari informasi tersebut. Maka dari itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sehingga dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting. Untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dijangkau, maka informasi tersebut harus dipastikan dibuat berdasarkan pedoman serta standar yang berlaku di mata khalayak umum. Sifat laporan keuangan yang ketiga yaitu andal. Agar informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan juga andal, maka informasi yang diperlukan harus disajikan pedoman atau peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga harus ditampilkan secara menyeluruh. Perlu diketahui juga bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan juga harus bersifat jujur, dapat bebas dari definisi yang menyesatkan, serta kesalahan material. Jadi, dapat kita ketahui bahwa untuk membuat laporan keuangan, informasi yang relevan dan dapat diakses saja tidak cukup. Informasi yang ada di dalamnya juga harus dapat diandalkan agar tidak menyesatkan para penggunanya. Sifat laporan keuangan yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu pastikan laporan tersebut dapat dibandingkan. Maksud dari dapat dibandingkan di sini tentu saja dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Mengapa informasi keuangan harus dapat dibandingkan? Informasi keuangan harus dapat dibandingkan supaya para pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan sejenis. Hal tersebut juga penting untuk menilai sendiri bisnis yang tengah kita geluti. Agar dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, pastikan kebijakan akuntansi, pedoman, dan sistem yang digunakan sama. Selain berguna untuk membandingkan dengan perusahaan lainnya, laporan yang tersaji juga berguna untuk membandingkan antar tahun. Untuk dapat dibandingkan antar tahun, kita harus memastikan laporan keuangan perusahaan yang tersaji setidaknya disajikan dalam kurun waktu 2 periode. Oleh karena itu, takaran dan penyajian informasi keuangan dari hasil transaksi dan peristiwa lainnya yang serupa perlu digarap secara konsisten demi perusahaan. Yang kelima yaitu materialis. Relevansi informasi yang tersaji dipengaruhi oleh suatu hakikat serta materialistis laporan keuangan. Suatu informasi dapat menyebut materi jika kelalaian atau kesalahan mempengaruhi sebuah keputusan ekonomi pengguna. Materialistis ini didasarkan pada jumlah kesalahan atau pos yang dianggap sesuai dengan peristiwa khusus dari kelalaian dalam penyelidikan atau kesalahan dalam mencatat.
Oleh sebab itu, materialistis ini bisa dikatakan suatu ambang batas atau bisa juga dikatakan sebagai titik pemisahan dari sifat-sifat pokok yang perlu dimiliki agar informasi yang tersaji bermanfaat. Yang keenam yaitu penyajian jujur. Umumnya, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tidak luput dari adanya resiko yang dinilai kurang jujur atau tidak sesuai dengan semestinya. Maka dari itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kebenaran sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Hal tersebut bukan berarti informasi menyesatkan. Hanya saja karena sulitnya dalam mengidentifikasi transaksi dan kondisi yang dilaporkan. Penyajian jujur ini bisa dikatakan dalam menerapkan atau menyusun takaran dan teknik informasi yang tersaji sudah sesuai dengan makna suatu transaksi maupun peristiwa yang terjadi. Sifat laporan keuangan yang ketujuh yaitu substansi mengungguli bentuk. Jika informasi yang tersaji bukan untuk menampilkan informasi yang jujur mengenai peristiwa yang terjadi, tentunya peristiwa tersebut ditampilkan sesuai dengan substansi serta realitas ekonomi dan hanya dalam bentuk hukum. Namun perlu kita ketahui juga bahwa substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Sifat laporan keuangan yang ke-8 yaitu netralitas. Jadi, informasi yang tersaji harus diarahkan pada keperluan umum si pengguna atau pelaku usaha, tak tergantung pada keperluan maupun keinginan pihak-pihak tertentu. Maka, informasi harus netral dan tidak boleh menyajikan informasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja ya teman-teman. Jika hal itu terjadi, akan ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kepentingan yang bertolak belakang. Yang kesembilan yaitu pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat itu yang seperti apa sih? Pertimbangan sehat itu mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah agar laporan keuangan menjadi tetap netral dan andal. Jadi, penyusunan laporan keuangan pada suatu titik akan dihadapkan pada situasi ketidakpastian suatu peristiwa tertentu seperti misalnya hutang yang diragukan. Namun, meskipun demikian, menggunakan pertimbangan sehat tidak diperbolehkan untuk beberapa hal seperti pembentukan cadangan penyisihan atau tersembunyi dan berlebihan. Selain itu, pertimbangan tidak boleh secara sengaja menetapkan penghasilan yang rendah atau tidak netral, sehingga laporan tidak memiliki kualitas yang handal. Sifat laporan keuangan yang terakhir yaitu kelengkapan. Agar informasi yang tersaji dapat diandalkan, maka kita harus pastikan laporan keuangan yang tersaji harus lengkap baik dari segi materialitas maupun dari segi biaya. Nah, teman-teman, itulah beberapa informasi mengenai sifat-sifat laporan keuangan yang perlu kita ketahui. Jika kalian adalah seorang pelaku bisnis, maka kalian wajib mempelajari dan memahami sifat-sifat laporan keuangan ini agar bisnis yang kita jalani mampu berkembang lebih baik hingga masa yang akan datang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.